Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata Merdeka Belajar tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kenapa Bapak Ibu bertanya kepada diri sendiri, mengapa ingin memutuskan menjadi seorang pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi hebat ini? Sebagai seorang pendidik, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Ki Hajar Dewantara mengatakan, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Beliau pun mengatakan, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka kita harus bisa menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, dan juga dapat menghantarkan murid menuju cita-citanya. Maka, apakah Bapak dan Ibu pernah bertanya pada diri sendiri, apa peran kita sebagai pendidik untuk dapat menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid kita? Bagaimana kita bisa menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid-murid kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghantarkan murid menuju mimpi dan cita-cita mereka? Sudah seharusnya Bapak Ibu sadari bahwa pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan itu sendiri merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Kita sebagai seorang pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Kita dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat murid dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran pengetahuan, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita perlu memahami kodrat keadaan murid yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sedangkan kodrat zaman bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Dalam mengembangkan pembelajaran, guru dapat menerapkan asas trikon yang terdiri dari kontinu atau berkesinambungan, konvergen terbuka dan universal dari berbagai sumber, dan konsentris berdasarkan kepribadian bangsa. Budi pekerti itu sendiri atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga atau perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan sebuah karsa. Ki Hajar Dewantara sendiri memperkenalkan teori konvergensi yang diadopsi dari dua teori, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif, di mana teori tabula rasa mengatakan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik. Sedangkan teori negatif mengatakan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan.
Berdasarkan dua teori itu, Ki Hajar Dewantara merumuskan teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Dengan demikian, tugas pendidikan adalah membantu manusia untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Seperti yang sudah kita ketahui, Ki Hajar Dewantara pun memiliki semboyan bagi para guru, yakni Ingarso sing tulodo di depan memberi teladan, Ing Madyo mangun karso di tengah membangun kehendak, dan Tutwuri handayan di belakang memberi dorongan. Dengan mempelajari materi ini, semoga Bapak Ibu guru lebih memahami arti dari merdeka belajar. Sekian pemaparan dari saya. Selamat belajar Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.